Sudah lama saya letakkan di dalam sini, dan ini, biasanya dalamnya memang saya infus ya teman-teman. Nah ini, setelah saya tinggalkan, 2 minggu, ini saya kembali, saya lihat memang, daun-daunnya semua, lumayan masih bagus ya, dan air infusnya sudah saya buang. Halo teman-teman pencinta tanaman anggrek, jumpa lagi ya bersama channel Leni Flowers. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik channel Leni Flowers. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Leni Flowers, di-subscribe dulu ya. Jangan lupa klik notifikasi loncengnya, agar teman-teman selalu mendapatkan video dan info menarik dari channel Leni Flowers. Teman-teman, di video kali ini saya mau memperlihatkan ini anggrek bulan yang saya rawat ya. Anggrek bulan ini yang saya tempatkan di dalam ruangan gitu ya teman-teman ya, di dalam rumah ya. Karena, kalau saya taruh di letakkan di luar rumah, biasa di pinggir teras, itu, selalu, terkena hama ya teman-teman. Karena, lama saya tinggal gitu teman-teman. Mungkin kalau, saya selalu berada di villa ya, ini kan kebun anggrek, saya adanya di villa ya teman-teman. Kalau saya mungkin setiap, saat memang, tinggal menetap di villa, pasti aman ya dari hama-hama gitu ya, karena sering, kita kasih apa, untuk, anti hama atau apa gitu ya. Ini kan, susahnya itu karena memang, saya selalu banyak tinggal ya, tinggal lama ya, dan, saya mau memperlihatkan dan, biasa ya, teman-teman sedikit cerita ya saya ya. Ini, berdasarkan, apa yang saya, alami gitu ya teman-teman ya. Memang cukup sulit lah ya, saya sering bilang ya kalau, dalam merawat anggrek bulan ini, saya benar-benar cukup sulit ya karena, lama ditinggal itu ya teman-teman, dan, mungkin karena, diletakkan di luar, rumah gitu ya, nggak aman lah, sama hama gitu ya teman-teman. Dan ini, setelah saya tinggalkan 2 minggu nih teman-teman nih, makanya, yang saya tempatkan di dalam ruangan ini hampir hampir semua ya, yang di luar teras itu, di pinggir teras itu cuma beberapa pot aja tinggal ya, yang sebagian sudah saya tempelkan, di batang pohon ya. Jadi, yang, ada di luar itu biasanya jadi saya letakkan sekarang di dalam ya. Sudah lama saya letakkan di dalam sini, dan ini, biasanya dalamnya memang saya infus ya teman-teman. Nah ini, setelah saya tinggalkan, 2 minggu, ini saya kembali, saya lihat memang, daun-daunnya semua, lumayan masih bagus ya, dan air infusnya sudah saya buang. Ada, semuanya kan ada air infusnya nih teman-teman. Jadi air infusnya sudah saya buang, sudah saya alirkan, dengan air keran ya. Air keran itu saya kocor gitu ya, satu-satu, sudah tiris, saya letakkan lagi nih saya masukin lagi ke dalam, di atas meja ini, tapi saya sekarang tidak kasih infus. Jadi maksudnya kalau saya masih ada, di sini, selama saya masih belum tinggalkan, balik gitu ya, ke Jakarta, jadi infusnya, saya tidak, pakaikan infus lagi. Karena kan ini masih ada, media tanamnya sedikit ya teman-teman ya. Jadi, lembabnya itu kan akan lama ya teman-teman. Jadi kalau saya infus terus akan busuk akarnya teman-teman. Walaupun, akarnya tidak, terkena, terlalu banyak direndam air ya, itu, jadi lembabnya akan lama juga ya kalau, ada saya di sini gitu kan. Jadi 2 hari sekali kalau memang
Kalau memang, sudah media tanamnya sudah kering, kita pegang sudah kering gitu ya, baru saya semprot-semprot aja pakai semprotan sprayer gitu ya teman-teman. Jadi, tidak saya infus selama sayanya masih ada di sini gitu teman-teman. Kecuali saya mau tinggal, baru saya infus. Kalau kemarin-kemarin itu kan saya salah ya, saya tinggal, saya infus, saya datang kembali, saya infus lagi. Ternyata nggak bisa seperti itu ya teman-teman, karena akan lembab terus, basah terus dia. Jadi yang sekarang ini saya berbeda caranya saya, lain lagi ya teman-teman. Jadi kalau sayanya ada di sini, saya ada 10 hari di sini jadi infusnya saya tidak pakai ya. Tempat infusnya tetap ada di bawahnya tapi saya tidak, kasih air lagi gitu. Jadi cukup saya semprot-semprotkan aja di bawahnya ada ya, tapi kosong, saya kosongkan. Nanti kalau saya mau tinggal, balik ke Jakarta jadi baru saya infus lagi. Nah, ini teman-teman saya mau perlihatkan ada satu yang, daunnya menguning ya seperti ini ya. Nanti saya keluarkan ya teman-teman. Ini juga nggak tahu ya kenapa ya. Jadi, kalau saya lihat kan yang lainnya bagus ya, cuma ini aja nih yang kuning satu nih teman-teman. Nanti saya perlihatkan, saya keluarkan ya. Kemarin tuh saya udah kasih, antrakol ya. Awalnya itu kuningnya cuma sedikit ya, tapi hari ini, kuningnya, baru 1 hari ya, setelah itu, kuningnya bertambah ya. Sepertinya ini, nggak tahu kenapa ya, cuma, kalau saya lihat akarnya sih bagus ya teman-teman. Nanti saya angkat ya, saya perlihatkan ya. Saya buatkan video ini sekedar, untuk berbagi pengalaman ya teman-teman dalam merawat anggrek ya. Yang, susahnya ini saya, suka ditinggalkan lama itu ya teman-teman. Jadinya ya seperti ini. Nah ini pada waktu itu kan ada 2 tangkai bunga ya teman-teman ya. Ini padahal daunnya paling bagus, ini panjang ya. Tapi kok nah itu ya, sudah apa namanya, sudah rontok nih tuh, sudah copot tuh daunnya tuh teman-teman. Ini, sakit atau kenapa ya teman-teman ya? Ini kuning tuh ya. Oh tidak terlihat ya, maaf. Nah ini teman-teman, ya. Jadi ini daunnya sudah copot satu nih teman-teman. Dan ini sepertinya mau copot lagi ya. Ini, kalau saya lihat akarnya sih bagus ya. Ini tapi saya belum bongkar ya. Nanti saya bawa keluar ya, saya bongkar ya teman-teman. Saya juga nggak tahu ini kenapa ya, yang lain tuh daunnya bagus, cuma ini aja nih yang, nggak bagus nih. Nanti, saya bawa keluar ya teman-teman, saya perlihatkan akarnya ya. Nah tuh teman-teman, di pinggiran teras ini juga kan masih ada ya, cuma beberapa ya, karena saya pikir nggak aman ya taruh di luar sini ya, hamanya itu kayaknya susah. Nah seperti ini ya teman-teman, nanti saya akan lihat ya, kenapa akarnya. Coba kita bongkar ya, karena ini ada daunnya yang sudah lepas ya. Ini juga sepertinya lepas nih, busuk ya. Tuh. Tinggal ini yang agak masih kuat ya. Nah ini teman-teman. Akarnya kurang bagus ya. Tapi masih ada sebagian yang bagus ya. Ini sebagian kopong.
Tahu media tanamnya dikurangin lagi ya ini ya. Padahal ini sudah mau mengeluarkan spike baru ya, calon spike baru ya teman-teman ya. Ini ya, tuh ya. Mau keluar calon spike baru ya. Kalau saya tempel di batang pohon, ini saya akan coba ya tempel di batang pohon aja ya teman-teman ya. Saya lepas dulu ininya nih, kawatnya. Nah ini teman-teman, kawatnya sudah saya lepas ya. Saya rencana mau saya tempelkan pada batang pohon ya. Batang pohonnya itu sebetulnya batang pohon juga udah penuh yang ada anggrek bulannya ya teman-teman ya. Tapi sepertinya ini kalau ditanam di pot lagi kayaknya nggak bakalan bagus ya. Ini saya tempelkan di batang pohon aja deh. Yang saya tempelkan pada batang pohon terakhir di video itu ada yang saya cor langsung saya tempelkan anggrek bulan ya. Anggrek bulannya bagus semua sih teman-teman, subur ya. Ada nih saya perlihatkan ya. Ini teman-teman saya letakkan di sini tuh. Nah ini ya. Ini di batang pohon ini yang anggrek bulan semua tuh yang terakhir ada di video saya cor batang pohon untuk menempelkan anggrek bulan tuh teman-teman. Itu bagus semua ya. Cuman dia itu tidak aman sama hamanya gitu ya teman-teman. Kalau untuk semua anggrek bulan yang saya tempelkan pada batang pohon itu subur semuanya. Cuman dia itu nggak aman aja. Kalau untuk tumbuhnya tumbuh gitu dia, subur. Jadi saya akan menempelkan ini di batang pohon itu aja nanti ya. Karena rasanya kalau saya tempelkan lagi di pot gitu kayaknya susah ya. Nanti saya tempelkan aja nih, tinggal tempel ikat aja ya. Ini ada moss, sedikit moss putihnya tidak saya buang. Tapi saya harus rendam dulu ini pakai fungisida ya. Supaya aman tidak busuk. Nah ini teman-teman, saya sudah menyiapkan air yang saya sudah kasih fungisida dan vitamin B1 ya teman-teman. Jadi kita rendam dulu ya. Ini yang sudah kosong-kosongnya, akar kosong-kosongnya ini kita lepas ya. Maka dari itu teman-teman, karena kebun anggrek saya ini ada di villa, jadi saya kalau mau beli anggrek bulan itu mau cari yang murah. Ya resikonya itu karena saya selalu tinggalkan lama gitu ya teman-teman. Kalau mahal-mahal saya nggak berani teman-teman. Saya selalu mikirnya gini, apa takut tidak terawat gitu ya. Kalau untuk anggrek dendrobium sih itu aman, pulsan full juga aman ya. Nah udah, jadi kita rendam dulu ya, kira-kira 15 menit ya teman-teman. Nanti baru saya ikatkan pada batang pohon ya. Sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman, lihat yang di dalam tadi, yang dalam ruangan ya teman-teman ya.
Nah, ini teman-teman. Jadi ceritanya sekarang itu kan kalau sayanya ada di sini 10 hari gitu ya. Saya tidak beri infus ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan coba ya menyemprotkan ini. Kalau saya kasih semprotannya gitu ya teman-teman, kita lihat ya, kalau nanti media tanamnya kita rasa masih basah, saya tidak semprotkan gitu teman-teman. Jadi kalau memang udah agak kering ya, karena di sini juga apa namanya teduh ya, kadang seminggu pun memang masih lembab ya teman-teman. Ya jadi kalau memang saya di sininya lama, kalau nanti mau pulang gitu ya, saya mau tinggalkan lama lagi, baru saya kasih semprotan gitu teman-teman. Saya kasih campuran bawang merah dan air lidah buaya gitu teman-teman. Saya semprotkan pakai sprayer ya. Kalaupun itu media tanamnya sudah kering dan saya mau tinggalkan lama gitu, balik lagi ke Jakarta gitu ya. Biasanya kan saya tinggalkan lama tuh sekitar 2 minggu gitu teman-teman. Jadi ya saya mau coba cara seperti itu teman-teman. Jadi saya semprotkan pakai campuran bawang merah yang saya iris-iris atau itu di blender boleh ya. Dicampur dengan lidah buaya gitu teman-teman. Soalnya bawang merah itu juga bagus ya untuk daun-daun dan akar ya teman-teman ya. Pada anggrek bulan gitu teman-teman. Jadi makanya saya mau coba semprotkan ya. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah menyiapkan ini air bersih ya, teman-teman ya. Air bersih kurang lebih 2 liter ya, teman-teman. Dan ini saya sudah menyiapkan tadi saya lupa ya, teman-teman, bawang merah, bawang putih dan satu lagi lidah buaya ya. Nanti saya ambil lidah buaya ini, teman-teman. Bawang putih itu kan antibakteri ya, teman-teman ya. Kalau bawang merah kan untuk daun anggrek, untuk akar juga bagus ya. Sekarang saya ambil lidah buaya ya teman-teman ya. Kayaknya saya ada tanam lidah buaya itu kan bagus ya untuk tanaman-tanaman gitu ya. Selain anggrek tanaman lain juga boleh, bisa ya teman-teman. Nah ini tuh lidah buayanya besar ya. Lidah buayanya. Ada tuh teman-teman lidah buaya yang agak kurus juga ya. Beda ya, nggak mau gemuk. Ada juga seperti itu tuh teman-teman, kurus. Lidah buayanya panjang-panjang kayak yang di sana juga tuh teman-teman tuh. Lidah buayanya panjang-panjang ya. Beda ya sama yang ini ya. Kalau ini kan gemuk-gemuk ya. Nah, nanti kita tinggal potong-potong aja lidah buayanya. Ini saya pakai untuk memotongnya dan pisaunya khusus untuk tanaman ya teman-teman. Tidak campur-campur yang untuk di dapur untuk masak ya perabotannya ya. Ini khusus untuk tanaman. Jadi saya tidak campur-campur ya. Lidah buayanya kita potong-potong aja gini. Lidah buaya juga untuk penyubur apa namanya daun anggrek juga bagus nih teman-teman. Daunnya bagus. Untuk akar juga bagus ya, pertumbuhan akar ya lidah buaya. Masukkan gini ya. Ini nanti pakainya cuma sedikit ya teman-teman. Saya buatkan banyak ini untuk semua tanaman ya. Untuk anggrek dendro juga nanti disemprot sekalian gitu ya teman-teman. Jadi sekalian banyak ya saya buatnya ya. Jadi pada video ini saya menceritakan tentang anggrek bulan aja itu teman-teman. Anggrek bulan yang sering saya tinggal ya, lama ya di dalam ruangan. Jadi kalau media tanamnya yang di dalam itu sudah kering, nanti kita semprotkan pakai campuran ini.
gitu teman-teman, air campuran ini ya. Nah ini lebih bagusnya kita tunda dulu sampai 15 menit ya ini ya, kita diamkan dulu selama 15 menit ya teman-teman ya, tunggu dulu ya. Nah teman-teman, ini setelah 15 menit ya, kita rendam campuran tadi ya, itu sudah agak mengental ya karena ada campuran lidah buaya ya, jadi agak kental ya. Lalu saya mau masukkan ke dalam sprayer ya, ini botol sprayer ya teman-teman. Ini saya sudah masukkan air biasa ya, jadi kalau kita tidak campur air lagi, ini terlalu keras ya teman-teman ya. Jadi saya campurkan setengah setengah air biasa ya. Jadi saya saring ya teman-teman. Kebetulan botol ini pas tutupnya nih. Jadi kita saring supaya nanti tidak mengganggu ininya ya, lubang di sprayernya ya. Nah, saya ambil dulu ya, yang dari dalam ruangan, saya semprotannya di luar sini ya. Tidak mungkin saya semprotkan di dalam ruangan ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, sudah saya keluarkan, tapi saya tidak keluarkan semua ya, saya hanya mencontohkan aja. Seperti ini ya, akarnya sudah agak kering ya teman-teman ya, jadi kita harus semprotkan ya. Tapi ini kalau kita rasa di bawahnya sebetulnya masih ada sedikit lembab-lembab ya. Jadi kita hanya menyemprotkan pada akar yang di atas ini aja nih teman-teman, sama daunnya ya, sama daunnya, akar-akar yang di atas aja, karena di bagian di dalam itu masih ada sedikit mols putih ya, masih agak lembab ya teman-teman ya. Ini pun setelah 1 minggu dari kita siram pertama itu ya. Setelah air infusnya dibuang, saya siramkan ini pada air kocor keran gitu ya. Nah ini setelah seminggu, kan di bagian atasnya pasti kering ya teman-teman ya, di bagian bawahnya dalamnya masih lembab ya, masih ada lembab ya. Jadi kita semprotkan aja seperti pakai campuran tadi itu teman-teman, kita semprotkan seperti ini ya. Nah seperti ini tuh teman-teman. Di tangkai batang apa namanya nih, batang tangkai bunganya ini juga boleh ya, asal jangan bunganya, daunnya nggak apa-apa ya teman-teman, sehat kok untuk daunnya, akar gitu ya, apa namanya, bawang merah dan lidah buaya gitu ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya apa namanya mencoba cara ini karena waktu kemarin-kemarin itu ya, sebelumnya ini ya, saya selalu infus terus walaupun sayanya ada di villa lama, tetap infusnya saya pakai terus. Nah sekarang ini kan saya tidak pakai infusnya, kering ya, jadi saya nggak pakai lagi infusnya. Nanti kalau saya mau tinggal lama lagi, baru saya mau balik Jakarta, baru saya infus lagi gitu teman-teman. Jadi cukup seminggu sekali aja disemprotkan seperti ini gitu teman-teman. Nah ini teman-teman seperti ini. Nah ini bagus nih. Ini akarnya bagus ya teman-teman ya. Akarnya bagus. Terus di sini sudah ada keiki ya teman-teman ya. Ini akarnya bagus sekali. Saya sengaja masukkan ini supaya kalau saya di bawahnya nanti ada infusan terkena ya. Tapi ini tidak sampai ke bawah ya. Ini ada apa namanya? Ada arangnya di bagian atasnya. Jadi tidak ke bawah langsung ya. Jadi ada media tanam arang saya kasih bawahnya. Nah seperti ini bagus nih teman-teman. Ada spike ya. Udah ada spike-nya. Nah ini kalau nanti di spike-nya ini ada akar, kita bisa potong ya teman-teman ya. Ini kan belum ada akarnya ya. Ini ada spike-nya 2 nih teman-teman. Bukan spike. Sorry teman-teman, bukan spike. Keiki ya. Keiki. Nah seperti ini nih. Nanti saya perlihatkan ya. Kurang jelas ya. Bukan spike, keiki. Anakan ya teman-teman. Nah ini ya. Nah ini teman-teman. Ini anakannya ada di sini nih.
ya, ada di sini ya. Seandainya di sini ada akar saya bisa potong nih, kalau ini nggak ada akar saya nggak berani. Jadi kita tunggu aja nanti, nanti seperti apa. Kalau, keikinya ini lama-lama tambah besar ya, kalau memang tumbuh subur ya kita biar aja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini juga sama nih, ada keikinya juga satu lagi ya. Tapi di atas mungkin awalnya ini mau tumbuh, spike ya, tapi yang keluar keiki ya teman-teman ya. Nah ini pasca bunga ya, sekalian aja kita potong ya, tangkai bunganya ya teman-teman. Tangkai bunganya ini seperti mau keluar tangkai bunga nih, kayak mau keluar spike ya. Jadi kita buang di sini aja deh. Nanti kita kasih, fungisida ya, bekas potongannya. Ini juga seperti mau keluar spike ya. Kita kasih fungisida supaya aman. Tuh teman-teman, ini kan, akarnya bagus sekali ini ya. Ini yang bunganya harum teman-teman. Nah ini satu lagi saya angkat dulu ya. Ini juga nggak ada infusnya ya, kering ya. Kalau nanti saya mau tinggal lama, baru saya infus lagi. Gitu. Ini juga saya sebetulnya mau tinggal lama nih. Besok ya saya mau tinggal, besok baru saya infus. Gitu teman-teman. Akarnya yang kelihatan kering-kering aja di bagian atas ya. Jadi kita tidak semprot sampai ke bawah-bawah ya, karena masih ada lembab-lembab juga di bawahnya. Gitu. Seger ya. Terlihatnya kalau habis kena semprot-semprot air. Nah ini juga nih, akarnya sehat, daunnya bagus ya. Jadi selanjutnya nanti saya akan semprotkan semua, dan ini cuma saya mencontohkan aja ya teman-teman ya. Pada sekarang ini saya akan mencoba perawatan saya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Kalau anggrek ini setelah lama saya tinggalkan gitu teman-teman. Jadi kita semprotkan pakai campuran bawang merah, bawang putih, dan lidah buaya seperti tadi ya teman-teman ya. Nah ini akarnya sehat semua, bagus ya, seger ya. Makanya kalau diletakkan di dalam sebenarnya lebih aman ya teman-teman daripada di luar ya. Cuma ada nih beberapa anggrek bulan yang bisa dibilang tahan banting ya, ini cukup lama nih teman-teman. Ini justru yang paling lama sekali tuh awet ya. Ini nih teman-teman nih yang daunnya tebal-tebal nih. Dari awal saya membuat video di pada channel Lini Flowers, pertama kali saya buat video anggrek bulan ya, ini nih teman-teman. Sampai saat ini itu masih bagus ya. Ini yang menurut saya ini tahan banting ya. Yang lebih baru-baru malah jadi kurang bagus ya. Ini yang bertahan lama nih teman-teman ini. Yang cukup lama ini. Awet ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Inilah cara saya sekarang ini merawat anggrek bulan yang biasa seringkali saya tinggalkan lama. Jadi saya hanya memberikan semprotan pada akar dan daunnya saja. Apabila itu media tanamnya terlihat sudah kering ya. Ini karena saya tempatkan di dalam ruangan gitu ya teman-teman. Jadi kan saya tidak sering-sering harus semprot dan atau siram gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya dari channel Lini Flowers. Semoga video saya ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua pencinta tanaman anggrek. Dan semoga teman-teman semua sukses dalam merawat anggrek-anggreknya. Jangan lupa ya teman-teman, bantu like, comment, and share juga ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu.